Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Salwa Fadia yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Kelompok 20 atau G20 adalah kelompok yang terdiri 19 negara dengan perekonomian besar di dunia. Ditambah dengan satu organisasi antara pemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa. Berikut liputannya. Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan atau Finance Track dan jalur Sherpa atau Sherpa Track. Jenis pertemuan G20 yang pertama, konferensi tingkat tinggi atau KTT atau Summit, merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintah. 2. Ministerial and Deputies Meeting atau pertemuan tingkat menteri dan deputi, diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, yang disebut Finance Minister and Central Bank Governors Meeting atau FMCBG. Yang ketiga, kelompok kerja atau Working Groups, beranggotakan para ahli dari negara G20. Working Groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen-segmen kementerian dan akhirnya KTT. Peran nyata G20. Yang pertama, penanganan krisis keuangan global 2008. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala yang sangat besar. Yang kedua, kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS, keluaran OECD yang kemudian difinansiasikan pada 2015. Yang ketiga, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Indonesia kali ini memegang Presiden G20.
Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang Presiden G20 pada tahun 2022 dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma pada tanggal 30-31 Oktober 2021. Tema presidensi G20 Indonesia 2022 kali ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Tim Kabar Sekolah melaporkan untuk Anda. Jahe merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang paling populer, yang sering digunakan sebagai rempah untuk penyedap makanan. Bahkan ada pula memanfaatkan sebagai obat tradisional. Berikut liputannya untuk Anda. Jahe atau dikenal juga dengan nama latin Zingiber officinalis sering digunakan sebagai rempah untuk menyedap makanan. Bahkan ada pula yang memanfaatkannya sebagai obat tradisional. Jahe merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara, kemudian menyebar ke berbagai negara. Manfaat jahe untuk kesehatan, sudah banyak riset yang meneliti manfaat dari tanaman rimpang ini. Kaya antioksidan, manfaat jahe untuk kesehatan ternyata berasal dari kandungan antioksidan seperti gingerol. Bahan makanan yang kaya antioksidan ini punya potensi membantu mengurangi stres oksidatif, yakni kondisi ketika tubuh kelebihan radikal bebas, menurunkan berat badan. Kemudian studi lain juga menunjukkan efek penurunan berat badan pada wanita yang mengonsumsi 2 gram bubuk rempah ini selama 12 minggu. Meringankan gejala osteoporosis, menjaga kestabilan kadar gula darah. Konsumsi rempah ini juga bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jahe mengurangi enzim yang memecah karbohidrat sehingga membantu tubuh memetabolisme glukosa. Akan tetapi pengidap diabetes tipe 2 seringkali tidak menghasilkan insulin yang cukup. Menurunkan kadar kolesterol. Konsumsi jahe dapat menurunkan kadar kolesterol. Memang tubuh membutuhkan kolesterol, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan penelitian pada klinikal dan medikal, pengidap kadar kolesterol tinggi diminta untuk mengonsumsi 5 gram bubuk jahe setiap harinya selama 3 bulan. Untuk mendapatkan manfaat yang sudah disebutkan di atas, Anda bisa menambahkan rempah ini ke dalam menu makanan. Tim Liputan SMK Infocom melaporkan. Tanaman herbal adalah tumbuhan yang dipercaya memiliki berbagai kandungan, vitamin dan mineral yang bisa membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan yang dialami. Berikut liputannya untuk Anda. Tanaman liar seringkali dianggap sebagai korban karena dapat mengganggu pertumbuhan lainnya. Akan tetapi terdapat beberapa jenis tanaman lain yang mempunyai khasiat seperti daun sirih sangat mudah didapatkan di sekeliling kita. Meski kebanyakan daun sirih berwarna hijau, khasiat daun sirih untuk kesehatan bisa kita peroleh dengan berbagai cara. Mulai dari menggulang daunnya untuk pengobatan pendarahan hidung atau mimisan, merebusnya untuk menghasilkan rebusan daun sirih, atau menggunakannya dalam bentuk minyak atsiri. Manfaat jawer kotok untuk kesehatan mungkin belum banyak orang yang tahu. Nama jawer kotok pun sepertinya asing di telinga masyarakat. Jawer kotok lebih dikenal sebagai tanaman hias oleh masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Sunda. Tanaman herbal ini tumbuh subur di pekarangan rumah, ladang ataupun kebun. Memiliki warna ungu dan hijau cerah dan indah. Banyak masyarakat yang menjadikan jawer kotok sebagai tanaman hias. Mulawak adalah tanaman herbal asli Indonesia yang kerap dimanfaatkan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, mulai dari kurang nafsu makan, gangguan lambung, sembelit, diare, demam, radang sendi, hingga gangguan fungsi hati. Tanaman ini masih kerabat dekat dengan kunyit.
Lempuyang mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat mengatasi peradangan, baik akibat infeksi, virus, atau bakteri, maupun dalam proses pemulihan luka. Oleh karena itu, tanaman herbal ini dapat digunakan untuk mengatasi gejala yang muncul akibat peradangan, seperti demam, nyeri, dan pembengkakan di bagian tubuh. Tim Liputan SMK Infocom melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Salwa Fadia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.